Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa MTA TV dan saudaraku pendengar dimanapun Anda berada, selamat jumpa dengan saya Amalia Tina dalam program Padamu Ayah Bunda. Pemirsa MTA TV dan juga saudaraku pendengar, bagaimana kabar Anda pagi hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan baik, sehat, berbahagia, dan juga semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa MTA TV dan juga saudaraku pendengar, hari ini di program Padamu Ayah Bunda, kita akan bahas dan belajar bersama dengan tema bakti tulus dengan waktu, tenaga, dan perhatian. Tentunya kita hari ini adalah membahas terkait bakti kepada orang tua ya. Kita akan bahas bagaimana bentuknya kita bisa berbagi atau berbakti gitu ya dengan waktu, tenaga, dan juga perhatian untuk mereka. Nah, untuk pembahasnya saat ini sudah hadir di studio MTA TV ada anggota Kementerian MTA Pusat, ada Ibu Dr. Yuni Ratnadewi, Magister Hukum. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Yuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Masya Allah. Bagaimana kabarnya hari ini, dokter? Alhamdulillah, Alhamdulillah, baik. Sehat ya. Semangat, insya Allah. Alhamdulillah, sehat semangat ya. Sesuai dengan cuaca hari ini yang cerah, ceria ya, dokter ya. Insya Allah juga nanti kita akan membahas tema hari ini terkait bakti tulus dengan waktu, tenaga, dan perhatian. Tentunya kami juga mengundang Anda, pemirsa dan pendengar, untuk bergabung. Anda bisa bergabung di line telepon di nomor 0271 6793000 atau Anda juga bisa mengirim pertanyaan di SMS, chat WA, dan juga WA call di nomor 0811 2553.000. Nah, untuk materi hari ini, dokter, terkait berbakti kepada orang tua, ini pastinya materi yang harus selalu kita ulas ya, dokter ya. Harus selalu kita ingat, karena kadang sudah kita ingat-ingat pun kita kadang lupa untuk melakukannya gitu ya, dokter ya. Ini pastinya kita akan kembali ingat gitu bagaimana kita bisa berbakti kepada mereka dengan waktu, tenaga, dan perhatian yang kita punya. Silakan dokter untuk menyampaikan mukadimah hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pemirsa MTA TV dan seluruh jaringannya, dan juga radio MTA, pendengar radio MTA FM. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara Padamu Ayah Bunda, dan tema yang kita ambil pada pagi ini yaitu berbakti dengan tenaga, waktu, dan perhatian yang hangat. Kita tidak boleh tidak boleh bosan ya, Pak. Kita tidak boleh bosan dalam belajar tentang bakti kepada orang tua, karena ternyata semakin kita banyak membaca, semakin kita banyak belajar tentang bakti kepada orang tua, itu ternyata kita juga akan merasakan, oh ternyata saya masih kurang berbakti kami kepada orang tua kita, seperti itu, Mbak. Jadi kami sendiri semakin banyak membaca, dan kita setiap 2 minggu sekali interaktif ini ya, Mbak, itu ternyata kami sendiri itu juga merasa, oh ternyata kami berkurang ya, masih kurang bakti kami kepada orang tua. Jadi kepada pemirsa dan juga pendengar, mari betul-betul kita tanamkan dalam hati dan pikiran kita bahwa berbakti kepada orang tua itu adalah sebuah kewajiban, bukan hanya karena kita ingin membalas jasa kepada orang tua kita, tapi berbakti kepada orang tua adalah kewajiban yang harus kita laksanakan karena itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berbakti kepada orang tua ini juga tidak hanya sekedar materi saja. Jadi kita berbakti kepada orang tua bukan hanya saat kita memberikan materi kepada orang tua kita, tapi lebih dari waktu kita, kehadiran kita, kemudian juga hangatnya perhatian kita kepada orang tua, itulah yang lebih diharapkan orang tua kita. Karena kadang saat kita ke orang tua kita, mungkin kita hanya membawa oleh-olehnya itu sekedarnya ya, Mbak. Mungkin kita membawakan apalah kue atau buah, tapi nanti saat kita pamit kepada orang tua kita, bisa jadi orang tua kita itu memberikan oleh-olehnya itu bisa lebih banyak kan. Betul. Seperti itu. Jadi orang tua itu mungkin memang tadi tidak hanya materi saja yang diinginkan dari kita putra-putrinya, tapi lebih dari itu, yaitu waktu kita, kehadiran kita, dan perhatian hangat kita kepada orang tua kita, itulah yang
sangat diharapkan oleh orang tua kita. Jadi orang tua tidak pernah mengharapkan balas jasa dari putra-putrinya. Kemudian juga orang tua itu bagaimanapun orang tua itu lebih senang kalau mandiri, lebih senang mandiri, tidak merepotkan anak cucunya. Kemudian juga orang tua tidak pernah mengharapkan balas jasa dari anak-anaknya, walaupun anak-anaknya telah menjadi kaya, hidup berkecukupan, orang tua tetap betah hidup di desa, hidup di rumahnya sendiri dengan segala kesederhanaannya, ya Mbak. Jadi makanya itu karena kadang orang tua itu walaupun di rumah sendiri, tapi tetap mungkin juga kita putra-putrinya sebenarnya sudah, ayo tak ibu, kan mungkin tinggal ibu sendiri di rumah gitu, kita sudah merayu mungkin sebagai seorang anak, ibu monggo to Bu, derek kula mawon, kan kadang-kadang kita gitu, ibu ikut saya saja misalkan, apalagi kalau kita mungkin sebagai ibu rumah tangga, maksudnya banyak waktu di rumah gitu. Itu aja kadang orang tua tetap juga tidak kerso, dia tidak mau untuk ikut kita. Makanya bagaimana kita tetap berbakti dengan yang tulus, dengan waktu, tenaga dan perhatian tadi, gitu, karena tadi orang tua kadang tidak mau kita ajak untuk ikut salah satu putra-putrinya itu tadi. Betul, jadi kita putra-putrinya monggo yang meluangkan waktu untuk ke rumah orang tua kita. Jadi bagaimana bakti kita melalui waktu, dengan meluangkan waktu. Yang pertama kita prioritaskan orang tua kita. Jadi kita prioritaskan berkomunikasi dengan orang tua kita. Jadi kita meluangkan waktu untuk bertelepon, atau kalau sekarang lebih ada video call ya Mbak, jadi bisa melihat wajah orang tua kita. Kemudian juga kita mengunjungi orang tua kita di sela-sela kesibukan kita. Jadi monggo kita meluangkan waktu, karena kalau kita menunggu waktu luang itu mungkin kita tidak akan pernah merasa punya waktu untuk mengunjungi orang tua kita. Tahu sudah malam, tahu waktu sudah habis kan, seperti itu ya Mbak. Jadi memang harus meluangkan waktu. Mungkin misalkan, kok saya hari ini sebenarnya ada kelompok atau ada apa, ya kita mungkin bisa bilang ke teman kepada saudara-saudara kita satu kelompok, kalau mungkin kelompoknya dimajukan atau apa kan, seperti supaya, karena kami harus mengunjungi orang tua kami, itu kan seolah sebenarnya bisa ya Mbak. Mungkin dimusyawarahkan kan, mungkin sebulan sekali gitu kan, dimusyawarahkan dengan anggota kelompoknya, atau mungkin keperluan yang lain, keperluan kita yang lain dimusyawarahkan, apalagi kalau itu keperluan kita sendiri yang bisa kita musyawarahkan dengan suami atau keluarga kita, seperti itu. Kemudian karena bagaimanapun orang tua itu akan senang, akan senang kalau istilahnya putranya itu istilahnya jedul ada yang ke rumah apalagi dengan putranya yang banyak, mungkin punya putra lebih dari 4 kan termasuk banyak ya Mbak. Itu kalau tidak ada yang mengunjunginya sama sekali, itu orang tua kan kadang kesepian, anak saya tidak ada yang ke rumah, seperti itu. Kemudian yang kedua, kita juga hendaknya kita mendengarkan cerita orang tua kita Mbak. Jadi kita memberikan perhatian penuh saat orang tua berbicara atau bercerita, meskipun ceritanya itu memang diulang-ulang Mbak. Jadi memang orang tua seperti mungkin seperti saat kita masih kecil dulu. Jadi masih kecil dulu kita juga mungkin bertanya satu pertanyaan aja bisa kita ulang berkali-kali. Jadi jangan sampai kita bosan saat orang tua kita bercerita yang mungkin itu kita sudah mendengarkan walaupun berkali-kali. Jadi ibu kadek bercerita seperti jangan seperti itu. Jadi itu memang ya betul, orang tua itu akan bercerita berulang-ulang. Mungkin kalau yang belum mempunyai orang tua yang usia 70 lebih itu mungkin kan seperti itu. Tapi ternyata kalau sudah 70 ke sana, apalagi 80 itu akan seperti itu Mbak. Jadi akan betul-betul menjadi kecil lagi di cerita itu, dan yang diceritakan ini biasanya memang
memori banyak waktu kecil ya, waktu masa muda sampai seperti Waktu itu. Jadi dulunya orang tua nggih, gitu. memori masa lalu, maksudnya yang lampau seperti itu. Tidak yang kalau yang baru dialami itu malah sudah Malah lupa. lupa. Oke, Betul. tapi yang lampau gitu ya tidak. Jadi mungkin bisa kita bertanya kepada orang tua kita, mungkin malah saudara-saudara kita mungkin kayak silsilah atau keluarga seperti itu, karena kan kadang kalau kita tidak tahu, kita juga tidak bertanya, kita kan juga tidak tahu saudara-saudara kami itu sebenarnya siapa, Saudara-saudara jauhnya. saudara seperti itu. Jadi yang simbah itu sinten tahu siapa ya Bu. Jadi kan kita bisa tahu ternyata simbah itu ternyata masih saudara kan, seperti itu. Karena kan kalau kita tidak kita alurkan, kadang sebenarnya masih saudara, kita tidak tahu, masih kerabat seperti itu ya Mbak. Nah itu orang tua biasanya akan ingat terus, akan ingat, dan itu mengurangi resiko untuk terjadi demensia sebenarnya. Jadi kita harus demensia atau kepikunan ya Mbak. Jadi orang tua yang banyak kesepian di rumah, mungkin juga tidak banyak berkomunikasi tadi, jadi itu akhirnya sebenarnya usia 70 itu kan belum pikun, harus banyak yang belum pikun, tapi kadang ternyata sudah mengalami kepikunan, sudah bingung seperti itu ya karena mungkin juga kalau tadi kita sebagai anak kurang memberikan perhatian tadi, kurang memberikan waktu, kita kurang meluangkan waktu untuk mengunjungi orang tua kita. Jadi akhirnya orang tua sering di rumah, sering kesepian, karena juga orang tua kalau mungkin akan membaca, sampun mboten itu sebenarnya dengan membaca itu kan mengurangi kepikunan juga. Tapi kan orang tua mungkin sudah penglihatannya kan sudah berkurang, jadi tidak memungkinkan. Jadi kita sebagai anak yang memang harus banyak berkomunikasi dengan orang tua. Kemudian monggo kita agendakan waktu bersama dengan orang tua kita. Ini juga mungkin berapa sebulan atau 2 bulan sekali, itu syukur kita satu keluarga dengan anak-anak kita, berarti kan itu ke rumah orang tua kita ya semua. Jadi orang tua betul-betul merasakan kehangatan, merasakan kebahagiaan dan kebersamaan dengan keluarga yang dulu. Jadi kan dulu kita orang tua kan mungkin merasakan, akan mengingat dulu anak-anaknya masih kecil seperti apa kan gitu ya Mbak. Dan juga orang tua ini kalau mau dikunjungi putra-putrinya kan mesti bingung, ini masa apa kan seperti itu ya. Nanti apalagi kalau ibu nanti nginep, itu kan mungkin mesti sudah menyiapkan segalanya semuanya. Makanya itu karena memang orang tua itu senang kalau anak-anaknya itu berkumpul. Jadi bakti kita melalui dengan waktu itu memang betul-betul kita harus meluangkan waktu. Ya seperti kita mengaji itu ya, kita mengajar harus meluangkan waktu, tidak menunggu waktu luang kan, seperti sekali. Itu. Kemudian yang kedua, bakti dengan tenaga, kita bisa berbakti kepada orang tua dengan tenaga kita. Jadi kita membantu pekerjaan rumah orang tua kita, kita meringankan beban fisik orang tua, seperti mungkin ikut membersihkan rumah atau memperbaiki kerusakan kecil, atau mungkin mencuci pakaian orang tua kita. Kemudian apabila orang tua mulai mengalami keterbatasan fisik, nah ini anak harus selalu siaga untuk membantu. Apalagi kalau orang tua kita ini keterbatasan fisiknya mungkin sakit tertentu ya Mbak, sakit tertentu sehingga mungkin sudah bangun pun sudah tidak bisa, atau harus sudah di kursi roda seperti itu. Bagaimana orang tua itu, terutama ini Mbak, kalau apalagi tadi yang sudah keterbatasan fisik ini, saat orang tua kita sholat itu banyak bagaimana orang tua kita itu bersih dari najis, mungkin itu ya Mbak, itu juga yang harus jadi perhatian kita. Betul sekali. Jadi
saat-saat orang tua mau melaksanakan sholat 5 waktu, itu bagaimana kita sebagai anak itu kita siap untuk membantu orang tua kita, nggih. Jadi orang tua kita bersihkan, terutama itu tadi dari najis itu. Betul, tadi. kadang-kala sering terlewat ya dokter Nggih, ya, itu. karena orang tua juga lupa gitu. Lupa, nggih, karena bajunya sudah terkena apa iya, itu lupa. kadang orang tua entah karena memang sudah pikun atau apa, kadang kalaupun sudah bisa tapi juga tidak merasa. Kita ya, yang bisa. muda itu kadang sudah loh kayak bau pesing ya kan gitu, baru kita tanya ini tadi napa toh ibu, ternyata itu kan kadang orang tua itu kurang, ya mungkin karena kurang keterbatasan fisik tadi akhirnya agak ini nggih. Jadi napa kurang peka ngoten nggih dengan kebersihan. Makanya kita sebagai anak itu harus bersih nggih dengan terutama tadi untuk membantu orang tua saat melaksanakan sholat 5 waktu itu bebas dari najis. Yang penting itu ya Mbak. Jadi kemudian kita mengantar jemput orang tua kita, mungkin saat ini sudah waktunya orang tua kita untuk kontrol ke rumah sakit. Nah seperti itu nggih, kita ya Ibu, kita kontrol ke rumah sakit nggih. Kemudian mungkin Ibu juga ngersake kemana gitu, apa berbelanja gitu, atau ngaji, atau mungkin mau silaturahmi gitu. Untuk ngaji ini itu juga harus menjadi perhatian kita sebagai seorang anak gitu. Karena kadang tidak bisa mengaji karena tidak ada yang mengantar, seperti itu kan kita juga merasa bersalah harusnya gitu. Sampai orang tua kita tidak bisa mengaji. Kemudian kita berikan perhatian penuh saat orang tua kita memang memerlukan bantuan kita. Kemudian kita merawat orang tua saat orang tua sakit. Jadi kita hadir langsung dalam merawat orang tua kita, menyuapi, menyiapkan obat-obatnya, kemudian menjaga kenyamanan. Terus menjaga kenyamanan ini tadi. Kalau memang saat orang tua kita harus memakai lampen, memakai ya lampen ya Mbak, kalau sekarang kan gini pembalut ya, kayak pembalut itu ya popok, pakai popok yang untuk orang tua itu kan kadang orang tua tidak nyaman. Jadi bagaimana orang tua merasa nyaman, juga tempat tidurnya bagaimana juga nyaman, tidak panas. Jadi kalau memang orang tua juga harus memakai karpet ya yang untuk tempat tidur biar anti air itu kayak taplak gitu kayak. Iya, bukan kayak yang sudah tidak punya baju sampai itu itu kan panas ya Mbak. Itu mungkin diberi spray lagi, atau mungkin dikasih jarik paling enggak ya Mbak. Jarik itu kan anyep dingin Jadi seperti itu. Jadi orang tua kita nyaman tempat tidurnya nyaman, kemudian tadi tidak terhindar dari bau pesing, terhindar dari najis, seperti itu. Kita orang sebagai anak harus bagaimana orang tua kita merasa nyaman, tidur nyenyak, seperti itu. Kemudian juga kita besarkan hati orang tua kita saat orang tua kita sakit ya Mbak. Jadi kita besarkan hatinya, kita berikan semangat. Juga mungkin kalau orang tua merasa sakitnya itu tidak sembuh-sembuh, misalkan kan memang penyakit-penyakit kronis pada orang tua, terutama penyakit defisiensi, misalkan hipertensi, gula, seperti itu kan penyakit yang memang harus selalu kontrol ke rumah sakit, kontrol dokter dan minum obat ya Mbak. Jadi kita besarkan hatinya, kita semangati orang tua kita, dan mungkin orang tua kita untuk bersahabat malah dengan sakitnya, gitu. Ya Mbak. Karena kalau nanti terlalu banyak istilahnya kok orang terlalu banyak mengeluh, kok loro orang mari-mari atau menimbulkan pikiran seperti itu kan kadang menyebabkan malah kalau hipertensi karena tadi dipikir terus sakitnya ya Mbak, itu kan akhirnya malah tensinya tidak sulit untuk terkontrol. Termasuk gula kan juga seperti itu, kalau sakit gula tidak bisa tidur, juga pikirannya tidak bisa semalah, itu kan juga sulit terkontrol. Jadi kalau sakit seperti itu
bersahabatlah dengan sakitnya tersebut. Ya, kalau oh seperti ini itu biasa, dan banyak juga banyak saudara kita juga yang sakit seperti ini lah, seperti itu. Jadi kita bisa semeleh, yang penting kita sudah ikhtiar ya, ikhtiar insani untuk berobat tadi, dan mohon kepada Allah untuk diberikan kemudian sakit tersebut insya Allah akan mudah terkontrol. Seperti itu Mbak. Gitu. Orang tua kita perlu kita berikan motivasi. Seperti itu. Nah ini ya, peran anak ini sangat besar sekali untuk orang tua ya, apalagi orang-orang tua yang memang dia sakit parah dan mungkin memang untuk sembuhnya tidak bisa sembuh seperti semula ya dokter ya. Kadang-kadang tuh orang tua merasa kok sakitnya nggak sembuh-sembuh gitu. Nah ini pastinya peran kita sebagai anak ada di situ gitu ya, untuk kita bisa terus memotivasi mereka, menyemangati mereka gitu ya, dan tentunya kita juga bisa jalankan penyakit itu dengan bahagia ya dokter ya. Bisa nggak dokter kalau sakit tuh bahagia dokter? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa ya. Kita selalu merasa dalam pembersamaan Allah seperti itu ya, gitu ya. Dokter, ini masih ada satu poin ya dokter ya, terkait berbakti dengan perhatian. Kita tentunya akan bahas pemirsa dan pendengar, tapi kita istirahat dulu ya dokter ya, untuk kita lanjutkan di segmen kedua. Baik pemirsa dan juga pendengar, kami akan kembali setelah informasi-informasi berikut ini. Ya, pemirsa MTA TV dan juga saudaraku pendengar dimanapun Anda berada, kembali lagi dalam program Padamu Ayah Bunda, masih dengan tema Bakti Tulus dengan Waktu, Tenaga, dan Perhatian bersama dengan narasumber kita, ada Ibu Dr. Yuni Ratna Dewi, Magister Hukum. Tentunya, kami kembali mengundang Anda untuk bergabung. Anda bisa bergabung di line telepon di nomor 0271 679 3000, atau Anda juga bisa mengirim pertanyaan di SMS, chat WA, dan juga WA call di nomor 0811 255 3000. Kami tadi sudah bahas terkait bakti dengan waktu dan juga bakti dengan tenaga. Bakti dengan waktu ini ada yang pertama adalah prioritaskan waktu untuk orang tua kita, untuk kita bisa komunikasi dengan mereka gitu ya. Dan yang kedua adalah kita bisa mendengarkan cerita-cerita mereka dan memberikan perhatian yang penuh gitu terhadap ceritanya. Dan yang ketiga, kita bisa agendakan waktu untuk kita bisa cari waktu bersama dengan orang tua, berkegiatan seperti jalan-jalan atau makan bersama gitu. Dan untuk bakti dengan tenaga, yang pertama kita bisa meringankan, membantu untuk pekerjaan beban fisik mereka gitu ya, dan kedua kita bisa antar jemput orang tua kemanapun orang tua mau gitu ya, bisa jalan-jalan, bisa berobat, bisa mengaji gitu, dan bisa juga bersilaturahmi gitu. Dan yang ketiga adalah kita bisa merawat orang tua saat sakit dan hadir langsung, juga membersihkan hatinya untuk menghadapi penyakitnya gitu ya dokter ini ya. Masya Allah, luar biasa, ini yang bisa kita lakukan gitu. Dan tadi kita masih ada satu lagi untuk bakti dengan perhatian, ini seperti apa dokter caranya? Ya, bakti melalui perhatian yang hangat ya Mbak. Mbak Amal ya. Jadi ini hendaknya kita validasi dari perasaan mereka. Kita validasi perasaan orang tua kita. Jadi kita berikan pelukan, kita pamit saat akan bepergian, kemudian kita mengucapkan terima kasih yang tulus kepada orang tua kita. Kita pamit kepada orang tua kita saat kita bepergian atau mungkin saat kita mau pulang, karena kan tadi kita ke orang tua kan istilahnya tadi memberikan perhatian waktu tadi ya, seperti berkunjung, dan kita cium tangan orang tua kita dan kita berikan pelukan sayang kepada orang tua kita, dan juga tadi mungkin kalau kita ke rumah orang tua kita itu mungkin bisanya seminggu sekali atau sebulan sekali, itu mungkin saat kita mau pamit, kita mohon maaf kepada orang tua kita, jadi kita mohon maaf kepada orang tua kita bila ada tindakan atau tutur kata kita yang membuat orang tua kita kurang berkenan, Mbak, karena bagaimanapun kita selalu sehingga kita selalu dalam keridhaan orang tua kita, jadi kita mohon maaf tadi yaitu karena kita tahu bahwa ridho Allah tergantung dari ridho orang tua kita, jadi ya tadi karena kita juga tidak tahu apalagi kalau mungkin orang tua kita sudah gerah lama seperti itu, kita kan tidak tahu apakah nanti kita akan
tidak tahu kapan kita untuk sampai kapan kita bisa membersamai mereka gitu ya dokter ya. Jadi jangan sampai kita belum mohon maaf kepada orang tua kita, tidak ada kesempatan lagi seperti itu. Jadi jangan mohon maaf kepada orang tua kita hanya saat Lebaran saja, jadi jangan. Jadi tadi kita tidak usah malu, tidak usah malu untuk ngapunten nggih Ibu. Kalau bahasa Jawa kan seperti itu nggih. Ibu pangapunten atau mohon maaf lah tadi menawi kita kurang berkenan nggih seperti itu. Saat kita mau pulang kita berterima kasih, kemudian kita juga mohon maaf kepada orang tua kita. Supaya tadi kita selalu dalam keridhaan orang tua kita, sehingga kita selalu dalam keridhaan Allah ya. Kemudian juga kita ingat kebutuhan kecil orang tua kita, mungkin perlengkapan mandinya ya, kemudian mungkin pakaian yang nyaman ya. Kok bajunya mungkin kita tahu kok Ibu teng dalem di rumah mungkin baju hariannya sudah sobek, sudah seperti inilah, itu kita belikan kemudian juga makan kebutuhan makan termasuk itu juga. Kemudian karena kalau orang tua itu kan biasanya sudah terbatas untuk belanja sendiri untuk membeli sendiri Kemudian juga kita hendaknya menjaga tutur kata kita, jangan sampai suara kita sebagai anak lebih tinggi dari suara orang tua kita seperti itu. Hindari membantah orang tua kita dengan kata-kata kasar, dan juga hendaknya kita bertutur kata yang lembut kepada orang tua kita. Kemudian juga kita hendaknya memprioritaskan orang tua kita. Jadi kita memprioritaskan orang tua kita dalam hal kasih sayang, perhatian, kebersamaan karena hal ini membuat orang tua merasa dihargai dan dibutuhkan dan juga orang tua kita itu sebenarnya kadang tidak menuntut banyak, Mbak. Jadi hanya orang tua kita itu ingin merasa bahwa mereka, kedua orang tua kita itu masih punya tempat di hati kita, masih jadi putra putrinya masih membutuhkan itu seneng, walaupun mungkin kita hanya Bapak Ibu tolong kami didoakan mungkin Bapak Ibu kami mau misalkan mau mulai usaha atau mungkin usahanya berkembang, itu mohon didoakan atau mungkin usahanya mungkin mau ada perizinan atau seperti apa, itu mohon didoakan. Mungkin juga kita anak-anak kita mungkin kan yang kemarin-kemarin mau ini juga masih ada yang mencari di kampus ya, Pak. Mungkin masih, karena kan masih ada yang kemarin UTBK belum lolos ya. Itu mungkin juga mau tes lagi lah seperti itu. Mohon doa, itu ya doa khusus, karena bagaimana sebenarnya orang tua itu tetap selalu mendoakan putra putrinya, tapi kalau kita yang minta kita mohon itu kan insya Allah akan di dalam doa-doanya nama-nama kita akan disebut nama kita akan disebut oleh orang tua kita, atau kalau cucunya nanti simbahnya akan mendoakannya akan lebih spesifik seperti itu. Dan juga mungkin kita minta perhatian kecil dari bantuan mungkin bantuan kecil dari orang tua. Terus juga orang tua akan merasa oh iya berarti anak saya itu masih membutuhkan saya, masih memperhatikan saya seperti itu. Kemudian juga kita jangan lupa kita mendoakan orang tua kita jadi kita doakan orang tua kita, karena doa adalah bentuk kasih sayang yang paling indah dan tidak pernah sia-sia meski jarak dan jarak kita memisahkan orang tua kita, jadi kita sudah jauh tapi kita selalu mengirimkan doa untuk orang tua kita. Apalagi mungkin kalau orang tua kita sudah meninggal itu monggo kita selalu mendoakan orang tua kita. Karena anak yang soleh itu mesti selalu mengirimkan, mendoakan orang tuanya. Dan juga orang tua yang sukses itu adalah orang tua yang memiliki putra putrinya yang selalu mendoakannya, Mbak. Jadi orang tua yang sukses itu adalah orang tua yang punya anak-anak yang soleh, yang nanti akan selalu
mendoakannya. Jadi bagaimana kita selalu berusaha untuk menjadi orang tua yang sukses ya Mbak. Jadi kita didik anak kita dengan sebaik-baiknya, dan ini tadi semua bakti kita yang tulus, bakti kita sekarang kepada orang tua kita itu nanti juga yang akan ditiru mungkin oleh anak-anak kita. Betul sekali. Jadi Gitu ya. Jadi itu kalau mungkin hari ini kita kurang berbakti kepada orang tua kita, nanti anak kita juga kurang berbakti. Itu bukan karena hukum karma ya Mbak, tapi karena mereka belajar. Iya, mereka belajar dengan kita. Mereka menganggap hal itu biasa, hal itu benar, mungkin seperti itu. Karena dulu orang tua saya juga seperti itu terhadap orang tuanya, atau simbah, nenek kakek seperti itu. Jadi makanya kalau kita berbakti dengan baik kepada orang tua kita sekarang, dan itu anak juga nanti anak-anak kita akan meniru, dan insya Allah anak-anak kita juga akan berbakti kepada kita dengan bakti yang sebaik-baiknya. Seperti itu ya Mama. Insya Allah. Kemudian kita hendaknya disiplin, bertanggung jawab, dan terus memperbaiki diri. Kemudian kita yang sudah menjadi warga ngaji, itu orang tua akan merasa tenang, Mbak. Orang tua merasa tenang karena melihat anaknya berjalan di jalur yang baik dan lurus, sehingga tadi insya Allah nanti kita bisa berkumpul di surganya Allah, seperti itu. Saat kita mencapai prestasi, hendaknya kita menyebutkan kontribusi orang tua dalam perjalanan hidup kita. Hal ini bukan karena hanya membuat orang tua kita bangga dan ridho, tetapi juga membuat orang tua merasa perjuangan dan pengorbanannya tidak sia-sia. Ya Mbak, jadi kebanggaan terbesar orang tua seringkali bukan soal gelar, melainkan melihat anaknya tumbuh menjadi pribadi yang baik tadi, Mbak. Jadi orang tua, apalagi kalau orang tua kita sudah mengaji, itu juga akan sangat senang kalau putra-putrinya juga mengaji, seperti itu. Karena nanti ya tadi dalam ayat Al-Quran kan ada nanti bisa berkumpul dipertemukan dengan nenek moyangnya, jadi dan keturunannya itu di dalam surga. Itu kan pasti kita semua kan pengen seperti itu ya Mbak. Betul. Jadi makanya orang tua itu juga yang penting kamu mengaji Kak, atau seperti apalah di dalam rumah, di penyebutnya di keluarga masing-masing. Jadi itu juga salah satu bakti kita kepada orang tua kita, dengan apa kita tetap mengaji walaupun kita sudah lulus SMA. Jadi kita untuk walaupun sekolah kita mungkin kita sudah SMP, di pendidikan kita Mbak di SMP, MTA, SMA, MTA, kalaupun sudah lulus, atau kuliah kita juga sudah lulus, kita sudah berumah tangga sendiri, hendaknya kita tidak lepas dari mengaji kita ya Mbak. Karena orang tua kita, apalagi yang tadi kita sudah mempunyai orang tua yang mengaji istilahnya. Jadi kan itu suatu anugerah dari Allah yang luar biasa. Kita dilahirkan dari orang tua yang sudah mengerti Quran dan Sunnah. Betul ya Mbak. Sudah berarti kan kita sudah lahir dari orang tua yang mengerti itu. Makanya kita ditunjukkan oleh orang tua jalan yang lurus, jalan ke surganya Allah dengan kita mengetahui Quran dan Sunnah. Itu ya itu termasuk bakti, salah satu bakti kita ya Mbak. Bakti kita dengan perhatian tadi, kita perhatian yang hangat. Oh ya, orang tua saya menyuruh saya mengaji, itu kan termasuk bakti kita kepada orang tua kita. Itu justru orang tua akan lebih senang itu. Tadi bukan mungkin kita sudah jadi orang sukses, sukses secara dunia, tapi tidak mengaji, itu orang tua akan lebih sedih Mbak. Orang tua akan lebih sedih kalau putra putrinya tidak mengaji atau tidak ikut. Walaupun mungkin orang tua banyak diamnya, orang tua kita ya wis lah nduk nek itu, tapi sebenarnya dalam hati orang tua kita itu tetap merasa kecewa ya Mbak, kalau kita tidak mengaji. Dan juga kita hendaknya menjaga nama baik orang tua kita Mbak. Menjaga nama baik orang tua kita, karena nama baik keluarga itu harus kita jaga.
nggih, kita hendaknya menghindari perbuatan-perbuatan yang bisa mencoreng nama baik dari orang tua kita, nggih, atau nama baik keluarga kita. Makanya tadi termasuk ini tadi kalau apalagi kalau mungkin orang tua kita juga bahasanya bagaimana, mendapat amanah ya di kemajlisan, mungkin bagi pengurus atau seperti apa lah, itu juga kita sebagai putra putrinya ya bagaimana juga menjaga nama baik orang tua kita tadi dengan akhlak kita ya Mbak, dengan akhlak kita juga aktif di kemajlisan, kita aktif di semua kegiatan kajian kita, seperti itu juga termasuk menjaga nama baik orang tua kita, karena itu juga nanti akan kembali ke diri kita sendiri juga, kembali ke diri kita sendiri. Kalau kita terbiasa dengan jalan dakwah ini, itu kita juga akan senang, kita juga akan senang, kita juga akan nanti mendapatkan keberkahan Mbak, seperti itu, seperti itu. Masya Allah, iya. Gitu ya. Inilah pastinya mengaji ternyata adalah salah satu bentuk bakti kita juga kepada orang tua ya. Karena orang tua kita sudah mengarahkan, alhamdulillah kita sudah diarahkan ke jalan yang baik. Jadi janganlah kita untuk belok-belok ke sana kemari ya dokter ya. Nah tetap ikuti jalan yang baik itu untuk mengaji gitu ya, dan jaga nama baik orang tua gitu dimanapun berada pastinya ya dokter ya. Entah itu ada orang tua atau tidak ada orang tua, pasti kita tetap menjaga nama baik mereka gitu. Apalagi juga mungkin ini yang sekarang mahasiswa, itu juga monggo kita tetap nanti jangan lupa untuk bergabung di ke majelis yang dekat dengan kampusnya Mbak. Insya Allah hampir di semua kota besar itu sebenarnya sudah ada majelis-majelis MTA, jadi jangan sampai kita putus dengan tempat ngaji kita, Mbak, karena itu nanti juga kita akan sukses baik dunia maupun akhirat kita, jadi jangan sampai kita lepas dari dakwah, Mbak, kita lepas dari kemajlisan kita, lepas dari dakwah, karena nanti kita akan menyesal kalau kita hanya berhasil dunia kita saja, dan juga tadi orang tua kita juga mungkin tadi akan ada rasa gelo, Mbak, ada rasa gelo, kok anak saya sebenarnya mungkin secara dunia atau kuliahnya bagus, tapi kok ternyata tidak mau mengaji, tidak mau mengaji itu betul orang tua gelo, Mbak, itu, karena kami juga kadang sering dengan ibu-ibu itu kadang kalau anak saya itu tidak mengaji itu betul ya merasa ini tadi sedih, jadi itu jadi itu termasuk perhatian kita, berarti kan kita memperhatikan nasihat orang tua kita kalau kita tetap mengaji ya Mbak, bagaimanapun kan orang tua mesti jangan lupa ngaji ya Dek, jangan lupa ngaji ya Nak, kan seperti itu. Jadi saat kita harusnya kita tetap bersikap jujur, bersikap baik, kemudian berakhlak yang baik, saat ada orang tua maupun saat tidak ada orang tua. Kemudian kita hendaknya juga menjaga nama baik orang tua, karena dengan menjaga nama baik orang tua berarti menjaga amanah dan kepercayaan yang orang tua titipkan melalui pendidikan dan kasih sayang sejak kecil. Seperti itu Mbak. Jadi tadi menjaga nama baik orang tua ya kita harus dengan sikap kita, akhlak kita, tutur kata kita. Lah itu kalau kita tidak mengaji kan nanti lama-lama bisa terkikis Mbak itu, luntur ya. Kita bisa luntur, tapi kalau dengan kita mengaji berarti kan kita sudah memilih lingkungan yang baik, untuk menjaga keimanan kita, seperti itu, Masya Allah, gitu dan itu ya nanti kalau kita tetap istiqomah kan harapan kita juga nanti putra putri kita juga istiqomah dalam mengaji ya Mbak, seperti itu, jadi kita tetap yang kita harapkan nanti
kita bertemu berkumpul kembali di surganya Allah nanti. Amin. Gitu. Luar biasa nih untuk materinya hari ini, bagaimana kita bisa berbakti kepada orang tua, dan dibagi 3 tadi ya, bakti dengan waktu, bakti dengan tenaga, dan juga bakti dengan perhatian. Nah, ini ada pertanyaan dokter dari Umi di Boyolali. Assalamualaikum. Dulu saya juga merawat mertua yang sudah jompo. Bagaimana cara berbakti kepadanya setelah beliau wafat? Karena kami merasa belum maksimal merawatnya. Ya, kalau beliau sudah wafat, berarti kita mungkin bisa menyambung silaturahim dengan dengan kerabat dari mertua kita yang masih mungkin dengan bule bude yang masih hidup, kemudian juga tadi kita mengirimkan doa-doa terbaik untuk mertua, karena mertua itu ya orang tua kita, ya Mbak. Jadi kita tidak semaksimalnya tidak membedakan antara orang tua dan mertua. Jadi kita mohonkan ampun, kita berdoa, kita mohonkan ampun kepada mohon ampun kepada Allah untuk mertua ataupun orang tua kita. Kita mohon kepada Allah supaya dilapangkan kuburnya, orang tua kita yang sudah mendahului kita, diampuni dosanya, mungkin seperti itu. Dan kita mohon ya tadi kita bisa berkumpul di surganya nanti, karena kan memang surga adalah tempat kita tinggal, bukan tempat gitu Mbak. Jadi itu Ibu, jadi disambung silaturahimnya, kemudian kita doakan tadi yang terbaik, kita mohonkan ampun, kita mohonkan tadi supaya kuburnya dari orang tua kita dilapangkan Allah, kemudian juga kita berbuat baik, seperti itu. Masya Allah, luar biasa. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Umi di Boyolali, gitu ya. Ternyata bakti kita kepada orang tua tidak hanya terbatas saat mereka masih hidup saja ya dokter ya. Walaupun mereka sudah wafat, sudah meninggalkan kita tetap berikan bakti kita kepada mereka. Salah satunya tadi dengan bersilaturahim dengan kerabat-kerabatnya, dan juga mendoakan mereka untuk selalu diberikan kelapangan kubur, dan juga selalu diberikan nikmat kubur, gitu ya, oleh Allah SWT. Masya Allah, luar biasa nih dokter, materi hari ini terkait bagaimana kita bisa berbakti dengan orang tua, gitu ya, lewat waktu, tenaga, dan perhatian yang kita punya. Pastinya semua usaha yang sudah kita lakukan akan berbuah baik ya untuk orang tua ya dokter ya. Walaupun mungkin orang tua kita menilainya, mereka mungkin kok kayaknya saya selama ini usahanya nggak sesuai ya. Enggak, pasti orang tua selalu menghargai itu ya dokter ya. Dan orang tua pastinya akan selalu bahagia apabila memang anaknya memberikan baktinya dalam bentuk waktu, tenaga, dan juga perhatian. Terima kasih dokter untuk materi hari ini. Semoga bisa memberikan materi lagi di pertemuan selanjutnya ya dokter ya. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa MTA TV dan juga saudaraku pendengar dimanapun Anda berada, usai sudah perjumpaan kita dalam program Padamu Ayah Bunda, tentunya terus saksikan program Padamu Ayah Bunda setiap hari Senin pukul 10 pagi hanya di MTA TV channel terpilih. Akhirnya saya Maliatina mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.